Suatu hari, seorang mahasiswi mengalami kegagalan yang membuatnya sangat terpukul. Perkataan dari orang sekitarnya membuat ia mulai meragukan dirinya. Namun, dengan bantuan keluarga, tenaga kesehatan, ia perlahan mulai bangkit dan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Pada suatu sore, di taman kampus, langkah Anzali terasa lebih berat dari biasanya. Dia dikenal sebagai mahasiswi berprestasi. Namun, pada hari itu, semuanya berubah. Kegagalan dalam sebuah kompetisi besar, ditambah komentar-komentar negatif dari temannya, membuat dirinya tidak berguna. Anjing, masih sedih gara-gara kalah kemarin. Nanya kalau persiapannya matang, main aja. Padahal ayah kamu udah bangga-banggain kamu ke tetangga loh. Ya Kak, maaf, aku emang gak mampu. Kamu itu terlalu percaya diri dari awal. Jadinya gini, aku udah latihan setiap hari sampai begadang. Hasilnya kan nol kan? Iya Mas. Sejak kejadian itu, Anzali berubah. Ia menjadi tertutup. Setibanya di rumah, Anzali memilih mengurung dirinya di kamar dan berpikir tentang dirinya sendiri. Anjili, makan dulu sayang. Udah berapa hari kamu begini? Gak usah Bu, Anzili yang gagal. Kasihan ibu punya anak kayak Anzili. Jangan bilang begitu nak, ibu sedih dengannya. Aku sedih Bu, aku gak bisa bikin bangga. Kamu tidak perlu sempurna nak untuk membuat ibu dan ayah merasa bangga. Maaf, kayaknya Anjali nggak bisa kita biarkan tuh Bang, karena Anjali sudah mulai bicara sendiri. Kita harus mencari perawat terdekat. Kita harus bertindak sebelum anak kita parah, Mak. Iya. Menyadari bahwa kondisi Anzali sudah tidak seperti biasanya dan semakin memburuk, sang ayah merasa ini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Dengan penuh kekhawatiran, ia segera menghubungi tenaga medis dan meminta bantuan untuk datang ke rumah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Pak Bu tulis dengan Pak RD? Iya Bu, masuk. Izin Pak ya? Iya. Selamat pagi Anzili. Saya perkenalkan, saya perawat Neisha dan ini rekan saya, Intan Nabila. Saya di sini ingin ngobrol-ngobrol santai kepada kamu. Bagaimana keadaan kamu sekarang Anzili? Saya bodoh sus, saya tidak bisa apa-apa. Terima kasih kalau kamu sudah jujur. Tapi kalau boleh cerita, sini cerita sama kami. Kami kesini untuk mendengar, bukan untuk menghakimi kamu, Anzili. Tapi saya selalu gagal, sus. Kegagalan itu bagian dari proses kamu, Anzili. Wajar seperti itu, Anzili. Siapapun kalau berada di posisi kamu, dia bakalan sedih juga, Anzili. Tapi rasanya sakit sekali. Wajar seperti itu, Anzili. Siapapun kalau berada di posisi kamu, pasti dia sedih juga. Saya jadi takut rasanya untuk mencoba lagi, sus. Bagaimana kalau kita coba kegiatan yang pernah Anzili lakukan di rumah? Kayaknya nggak ada deh, sus. Coba nih Anzili ingat-ingat dulu kegiatan favorit Anzili itu apa aja? Apa membersihkan meja, membersihkan rumah, menyapu rumah? Coba Anzili ingat-ingat.
Biasanya setiap pagi Anjali harus sih sus rapikan meja. Coba Anjali rapikan boleh? Boleh. Coba Anjali contoh. Kita coba ya. Setelah mulai merasa lebih nyaman, perawat membantu Anjali mengenali kemampuan yang masih ia miliki, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Anjali mulai merapikan meja, menyusun buku, dan membersihkan meja. Wah, bagus sekali ya. Lihat Anjali, hasil yang kamu buat tadi rapi sekali. Kami suka deh karena kemampuan kamu udah meningkat. Terima kasih sus. Ya, sama-sama. Bapak Herdin, Ibu Anggra, Anjali butuh dukungan. Jangan dikritik dulu ya, tapi berikan pujian setiap Anjali melakukan hal yang kecil. Baik Sus, kami selalu mendukung Anjali Sus. Iya nak, Mama bakal tanya sama kamu. Terima kasih, Ma. Terima kasih ya. Terima kasih sus telah membantu Anjali untuk percaya diri kembali. Ya Bu, sama-sama. Kami izin pamit dulu ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya. Harga diri rendah bukanlah akhir dari segalanya. Dengan dukungan keluarga yang tepat dan pendampingan tenaga kesehatan, seseorang bisa kembali menemukan kebahagiaan dirinya. Kini Anjali mulai belajar bahwa kegagalan hanyalah suatu bagian kecil dari hidupnya, bukanlah seluruh cerita perlahan. Dan kini pun ia menemukan kembali cahaya dalam dirinya.